Kali ini saya akan membahas aplikasi sederhana yaitu untuk pencatatan penyerahan bantuan berkaitan dengan COVID di uh, lingkungan RW ataupun RT. Saya akan login, menunjukkan menu-menunya. Aplikasi ini sangat sederhana ya. Di dashboard saya tuh tampilkan update COVID Indonesia. Ini ngambil widget di website yang lain. Jadi kalau koneksi internetnya, kalau koneksi internetnya bagus, nanti langsung tampil data update terkini. Oke, di menu warga itu ada pilihan warga, non warga, kemudian dana warga dan hewan peliharaan. Nah, warga sendiri itu adalah ya yang tinggal di lingkungan RW dan RT itu. Kemudian non warga itu gunanya untuk menyambut yang new normal, yang kali ini new normal ya. Jadi ada misalnya ada pendatang, ada warga dari luar daerah yang masuk atau berkunjung di wilayah RW dan RT. Jadi ada laporan 1 kali 24 jam. Jadi kita tahu di rumah siapa tamu yang datang ke wilayah kita, di rumah siapa, kemudian asalnya, kepentingannya apa, gitu. Kalaupun ada surat keterangan sehatnya, jadi dimasukkan di sini di dokumen-dokumennya ini, terus tinggal di mana dan keterangannya apa aja. Soal tujuannya, kepentingannya untuk apa masuk ke wilayah kita, ya dalam rangka pencegahan penyebaran ya, pencegahan sebenarnya ini mah kalau kita bilang menolak kan enggak, jadi antisipasi saja, jadi biar tahu asal dari warga yang masuk ke wilayah RT kita. Ini pendataannya di sini, ini isiannya. Kemudian kalau submenu dana warga ini adalah itu berupa sumbangan ataupun iuran wajib dari anggota RT ataupun anggota RW. Iuran wajibnya misalnya iuran sampah, iuran keamanan. Kalau sumbangan ya sumbangan apa gitu, tinggal isikan saja berapanya di sini. Kemudian ini berkaitan dengan hewan peliharaan. Nah, di wilayah RT dan RW itu biasanya kan warga pelihara kucing, pelihara anjing, pelihara kelinci, yang suka berkeliaran, yang suka beraknya itu ke tetangga, jadi membuat sedikit kurang nyaman gitu. Jadi sudah ada datanya, oh ini punyanya Pak A, anjingnya ini ke sini atau kucingnya sini, bisa kita kasih tahu, Pak tolong dong kucingnya dijaga biar nggak masuk ke lingkungan saya atau rumah saya, atau tolong dikandangin atau dirantai Pak, misalnya seperti itu. Jadi kalau di lingkungan perumahan suka terjadi seperti itu. Kalau di kampung sih enggak ya. Kalau di kampung, nah kalau di kampung itu yang saya tahu, misalnya ada sapi, kambing gitu yang diliarin kan, terkadang kalau ini suka jadi masalah juga itu. Nah kalau ada pendidata dengan jelas, dengan baik, ada ternak yang diliarkan itu kan, pendataan dari dinas peternakan nanti juga gampang gitu. Ini anggapan saya kalau RT atau RW-nya di wilayah kampung ya. Kalau di perkotaan mungkin nggak ada yang sapi liar ataupun kambing liar gitu. Kemudian di sini ada menu bantuan. Nah, ada bantuan ini ada kategorinya. Kita buatkan kategorinya. Kategorinya misalnya peralatan medis, sembako seperti itu, atau uang tunai. Nah, kemudian nama bantuannya sendiri, misalnya alat medis, berapa jumlahnya, siapa yang menjadi penanggung jawabnya, kayak gitu. Kemudian foto dari bantuan itu sendiri, biar ada tanda bukti gitu. Kalau misalnya suatu saat dibutuhkan bukti RW atau RT di sini sudah menerima bantuan apa saja ataupun telah menyalurkan bantuan apa saja gitu. Nah, untuk penyalurannya ini di sini, penyerahan bantuan, siapa yang menerima. Kemudian kan kalau penerima ini warga di RW-nya sendiri gitu.
nama bantuan yang diberikan, kemudian foto serah terimanya untuk dokumentasi. Nah, semua data yang ada di sini itu semua bisa diekspor baik ke Excel ataupun PDF. Jadi bisa untuk bukti. Dan kalau misalnya diminta bukti penyerahan ataupun bukti warga yang masuk ke sini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian seperti itu. Nah, di sini juga ada posyandu. Nah, posyandu ini biasanya di RT dan RW ya di desa lah gitu ya. Ada posyandu. Nah, jadwal posyandu, kemudian siapa saja anak-anak yang masuk kategori dalam posyandu ini, misalnya terdaftar di posyandu ini, misalnya dalam rentang umur misalnya 0 sampai 2 tahun, imunisasinya, penimbangan bulan keberapa, terus imunisasinya misalnya masih BCG bulan keberapa dia dapat, kemudian siapa petugasnya. Jadi seperti itu nama dari balitanya sendiri. Nah, di sini ada menu keamanan. Menu keamanan ini sebagai security, jadwal security, kemudian ada laporan kehilangan. Security maksudnya di sini siapa yang menjadi petugas keamanan di wilayah kita, siapa namanya, nomornya gitu, biar tercatat. Kemudian jadwalnya, ini berupa shift jadwalnya, siang, malam, Senin, hari Senin sampai hari Minggu, siapa saja yang jaga. Itu kalau warga pengen lihat tinggal download aja di sini. Misalnya gitu kita udah buatkan file Excel untuk shift jaganya. Kemudian ini adalah laporan kehilangan. Misalnya ada kehilangan, kita catat di sini. Jadi suatu saat kalau kita butuhkan, tahun sekian pernah kehilangan. Jadi kalau cuman ceritakan ataupun catatan yang berbentuk kertas kan bisa hilang ataupun bisa basah. Nah, kalau sedangkan di sini kan udah bersifat digital. Jadi pencatatan itu lebih rapi. Kemudian ke suatu waktu kalau dibutuhkan tinggal diambil, diekspor datanya. Tahun sekian kejadian di wilayah sini siapa saja, kemudian security yang berjaga siapa, foto kejadian. Kalau mau dilaporin polisi tanggal berapa, dokumennya itu dilaporkan, lampirin dokumennya di sini. Jadi seperti itu. Nah, administrasi ya kalau di sini cuma pencatatan siapa ya pejabat, ketua RT-nya siapa, ketua RW-nya siapa, bendahara RT atau RW-nya siapa. Nah, kalau ini menu surat ini adalah menu misalnya ada surat masuk nih ke RW ataupun ke RT, bisa di sini buat semacam dokumentasi lah gitu. Semacam arsip digital gitu. So, kita bisa scan foto ataupun di foto, diupload di aplikasi ini buat arsip. Jadi seperti itu. Nah, untuk cuma di sini cuma ini jumlah warga, kemudian warga pendatangnya ada berapa, kemudian penerima bantuannya ada berapa. Ini saya kalau ini update COVID saya ambil dari website yang lain. Oke, kalau ini bermanfaat, bisa dimanfaatkan oleh RT ataupun RW, silahkan hubungi saya, japri saya saja. Terima kasih.